Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran, yaitu pembelajaran tematik kurikulum 2013 edisi revisi 2017 untuk kelas 5 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Dan sebagaimana biasanya, kita awali kegiatan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baiklah, tema kita kali ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Kita langsung pada sesi pengamatan. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi kedua gambar di atas. Silakan diperhatikan baik-baik, diamati baik-baik kedua gambar yang ada di tampilan ini. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Peristiwa atau objek apakah yang tampak pada kedua gambar di atas? Jawabannya kamu tulis di kolom di bawahnya. 2. Menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Jawabannya silakan ditulis pada kolom di bawahnya. 3. Benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Kamu jawab di bagian bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik gambar ini. Kemudian baca teksnya. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan,
Pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi, Pak Anto. Sedang sibuk ya, Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi, Benny. Iya, Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada. Jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu, Pak? Pinta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini. Jawab Pak Anto. Nah, kita lanjutkan dengan sesi membaca. Ayo membaca. Judulnya bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang pinggul dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini
tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak, saya ulang, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, itulah tadi bacaan atau wacana yang harus kamu baca, dan sekarang kita masuk pada sesi latihan. Ayo berlatih. Baca dan pahami teks tentang bersepeda. Kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Nah, jadi setelah kamu membaca seluruh isi teks, maka langkah selanjutnya adalah menceritakan kembali isi bacaan tadi. Nah, diceritakan kepada temanmu. Nah, lakukan hal tersebut secara bergantian dengan temanmu. Jadi setelah kamu bercerita,
Kemudian setelah selesai, maka giliran temanmu yang bercerita kepadamu. Pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut. Ingat, ide pokoknya bukan pada bacaan tadi, tapi ide pokok dari cerita teman kamu. Paham ya? Saya yakin pasti paham. Jadi ketika temanmu bercerita, kamu ambil kesimpulan apa ide pokoknya. Nah, kemudian ide pokoknya ditulis pada tabel ini. Nah, paragraf 1, ide pokoknya bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ini contoh ide pokok pada paragraf 1. Untuk paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 silakan kamu cari sendiri. Kemudian setelah ketemu, ya ide pokoknya ketemu, maka tugas kamu adalah menuliskannya pada tabel ini. Oke, itulah sesi latihan kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi menulis. Ayo menulis. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang pertama, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Sekali lagi, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Ide pokok ini silakan kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Jadi, lengkapilah dengan kalimat pengembang. Dan silakan ditulis di sampingnya. Ide pokok yang kedua, aku bersepeda pada sore hari. Ide pokok yang kedua ini masih berkaitan dengan paragraf 1. Nah, tugas kamu juga mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf dengan cara menambahkan kalimat pengembang sebagai penjelasan. Setelah selesai, lanjutkan dengan ide pokok yang ketiga. Ide pokok yang ketiga adalah aku bersepeda berkeliling desa. Sama dengan paragraf 1 dan 2. Ya, lengkapilah ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Tulis di sampingnya. Lanjutkan dengan ide pokok yang keempat. Aku bersepeda bersama teman-temanku. Kalimat pengembangnya silakan ditulis di sampingnya. Setelah selesai, lanjutkan dengan ide pokok yang kelima. Banyak sekali manfaat
bersepeda yang kurasakan. Ini pun dijelaskan dengan menambahkan kalimat-kalimat pengembang. Nah, setelah semua ide pokok itu menjadi paragraf-paragraf, maka akan tersusunlah sebuah cerita yang terdiri dari 5 paragraf. Nah, silakan dicoba. Ya, mungkin butuh waktu yang agak lama, bisa 15 sampai 20 menit atau bahkan mungkin lebih. Selanjutnya, kalau tadi sudah selesai, tinggal kita masuki sesi merenungkan. Apa yang harus direnungkan? Melakukan aktivitas atau kegiatan fisik, bergerak dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat badan kita lebih sehat. Mengapa demikian? Adakah kaitannya dengan organ gerak manusia? Nah, hasil perenungan kamu tuliskan di kolom ini. Dan apabila sudah selesai, maka ada satu tugas lagi yang harus dikerjakan, dan kali ini dikerjakan di rumah bersama dengan ayah, bunda, atau kakak. Apa tugasnya? Tugasnya adalah ceritakan kepada orang tuamu kegiatan-kegiatanmu sehari-hari yang memerlukan kerja organ gerak. Ya, kamu cerita pada ayah, bunda, kakak, nah, tentang kegiatan kamu sehari-hari yang memerlukan kerja organ gerak. Nah, itulah pembelajaran tematik kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari dapat dipahami dengan baik dan juga bisa menambah pengetahuan kita, pengalaman kita, dan yang lebih penting adalah bisa diambil manfaatnya. Demikianlah dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.